Begitulah mereka harunya kedatangan Ustaz Somad. Ternyata ukhuwah itu begitu, persaudaraan itu, Masya Allah. Lalu apalah yang Ustaz? Ini perasaan ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Besti. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Terus nanti kalau Ustaz pulang ke Sumatera ditanya orang, gimana kemarin waktu di Kutai Barat itu? Saya hanya bisa menjawab dengan satu kata, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang sudah bersusah payah berkontribusi untuk acara malam ini dan ukhuwah kita selanjutnya, mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Ketua panitia menyampaikan sambutan bahwa kita di Kutai Barat ini Pak Ustadz ada 3 center, Islamic Center, Catholic Center, Kristen Center. Makanya terang benderang. Centernya 3. Di tempat lain pemadaman, di sini terang benderang luar biasa. Di tempat lain acaranya pakai layar tancap, dihembus angin goyang. Di sini TV-nya besar sekali. Mahal sewanya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sempat melihat ini tidak ada bintang malam ini. Kemana pergi bintang? Berarti mau turun hujan. Ternyata bintang gemintangnya sudah turun ke bumi semua. Inilah dia. Kalau saya memuji langsung cepat Allahu Akbar. Gitu. Karena kita kalau dipuji orang itu kita nggak balikkan ke Allah, nanti kita bisa sakit. Sakit penyakit ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Makanya kalau kita dipuji orang, Masya Allah Ustaz Somad, Allahu Akbar. Makanya tadi waktu Bapak Wakil Bupati membacakan Ustaz kita yang hadir, Al-Mukarram, Profesor Dr. Abdul Somad, saya bilang Allahu Akbar. Kalau nggak saya pegang kembang hidung saya ini. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafihu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, fad'u lahu, maka doakanlah. Semua yang hadir ini tentu sudah bersusah payah. Boleh saya nanya? Boleh. Ini ramai bisa begini, apakah diwajibkan Pak Bupati, Wakil Bupati? Enggak. Di absen? Enggak. Ada pembagian sembako? Jangan ada dusta di antara kita. Ini semuanya datang lillahi ta'ala. Bahkan tidak hanya saudara kita yang muslim, yang non muslim juga ada. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. 15 menit. Maksudnya Pak Ustadz, kalau saya sudah teriak merdeka, itu berarti ceramahnya udah 15 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya membawa satu suku, tidak hanya membawa satu bangsa, tapi di sana ada Arab, di sana ada Eropa, di sana ada Romawi, di sana ada Persia. Begitu juga kita malam ini ada Banjar. Apa kabar pian sebarataan? Alhamdulillah, saya cuma bisa itu aja. Ada Bugis, agak Kareba. Kalau untuk Bugis saya bisa 2 lagi. Yang pertama Abang Kareba, yang kedua bukan Madeceng, Mandre. Itulah nasi bungkus tadi. Yang ketiga setelah makan baru topada salama, salamaki. Bapak Ibu yang orang Jawa ada? Masya Allah, pripun kabare panjenenganipun? Masya Allah, suaranya sama. Saya tengok yang jawab orangnya itu aja. Inggris, kerajaan Inggris, negaranya Inggris, bahasanya Inggris, rajanya Inggris.
Inggris yang baru saja naik karena ibunya sudah meninggal. Nama ibunya Elizabeth, nama anaknya Charles. Sampai umur 70 baru dia jadi raja karena ibunya lama meninggal. Inggris, satu bangsa Inggris, bahasa Inggris, kerajaan Inggris. Belanda, Ratu Wilhelmina yang dulu, bahasa Belanda, kerajaan Belanda, negara Belanda, satu. Juan Carlos, Spanyol, itu juga bahasa Spanyol, kerajaan Spanyol, bangsa Spanyol. Jadi di Eropa itu satu bangsa, satu negara, satu suku, satu bahasa. Tapi kita di Indonesia, Kesultanan Aceh, Melayu Delhi, di Sumatera saja sampai ke Sriwijaya, masuk ke Pulau Jawa, Cirebon, masuk ke Kalimantan, ada Dayak, ada Kutai Kartanegara tertua, ada kerajaan Banjar, naik ke atas ada Sabah Sarawak, naik ke atas ada Brunei Darussalam. Jadi sesungguhnya kita ini beraneka macam ragam. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat kaya dengan sumber alamnya. Itu kalau kita, saya sebelum ke Kubar ini ketemu dengan Ustadz Das'ad Latif. Mau kemana kata Ustadz Das'ad? Saya bilang saya mau ke Melak. Betul? Saya mau ke Melak. Kata Ustadz Das'ad, saya ke sana 10 jam baru sampai kata dia. Ternyata ucapan Ustadz Das'ad tidak bisa dipercayai 100%. Buktinya saya buka mata sampai. Saya ditanya gimana perjalanannya Pak Ustadz, saya bilang saya datang naik tutup buka sampai. Begitulah, ternyata beda. Saya dari jalur langit, beliau dari jalur darat. Makanya apapun yang kita lakukan, insya Allah, mau jalur darat, mau jalur langit, yang dilihat adalah keikhlasannya. Mudah-mudahan doakan supaya Ustadz Abdul Somad hatinya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kalau kita mau mempererat ukhuwah persaudaraan, kita mesti menyadari bahwa kita ini berbeda-beda. Bunga ini kalau warnanya cuma satu aja nggak cantik. Ada warna biru, ada warna hijau muda, ada warna putih. Ini bunga apa namanya? Bunga koalisi. Ustadz Abdul Somad biasanya pecinya hitam, biasanya sorbannya putih. Ini malam ini kok merah? Dipakaikan di airport tadi. Kalau kita diberi orang hadiah, kita pakai. Ibu kalau ada orang ngasih jilbab, pakai. Bapak kalau ada yang ngasih sarung, pakai. Karena kalau nggak kita pakai, yang ngasih itu pasti berkata dalam hatinya, jangan-jangan udah dijual ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat kita bisa bersaudara, sadar bahwa kita memang di dunia ini beraneka ragam macam. Cobalah kita pergi haji dan umroh, panjang umur sehat badan kita ke Baitullah. Umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad edisi Agustus. Daftar sebelum tanggal penutupan, nomor berikut ini. Sampai di bawah Ka'bah orang menangis, ya Allah. Pejam mata ini, pejam mata. Begitu lihat dia sebelah kanan putih, orang dari Rusia. Dia lihat sebelah kiri, enggak, belum tentu hitam. Ikhtilafu alwanikum, berbeda-beda warna kulit kamu. Wa alsinatikum, bahasanya bermacam ragam. Itu adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa manusia ini diseragamkan warna kulitnya? Nggak bisa. Orang barat putih naik pesawat dari Amerika, terbang ke Pulau Bali, berjemur di pantai, bayar tiket pesawat, bayar hotel,
hanya untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya kulitnya hitam. Kita belum berjemur sudah kurang apa lagi nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Makanya saya heran nengok orang Indonesia kok sibuk mau putih, sedang orang barat aja mau hitam. Ini pasti gara-gara korban racun. Suaminya nonton drama Korea, dia mau istrinya macam Korea. Akhirnya dia dipaksa pakai skincare. Akhirnya wajah putih, leher hitam. Ustadz Somad ini kalau ngomong nyinggung, nyindir aja. Saya nggak ada nyindir. Dan yang saya omongin ini tidak ada di Kutai Barat. Ini hanya ada di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Tapi kayaknya yang Ustadz omongin itu kok saya. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, meninggal. Ada yang tersinggung, takut mereka meninggal. Kalaupun meninggal, mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah. Kita mesti menyadari bahwa warna kulit berbeda, bahasa berbeda, mata aja berbeda. Mata ada yang nggak kelihatan. Makanya ketika calon mertuanya bilang, papaku mau mantu yang sipit, langsung semua gitu. Mata orang Arab, mata orang Afrika besar macam telur angsa. Begitulah Allah SWT menciptakan berbeda-beda. Saya macam-macam pernah punya sahabat, punya kawan, tapi insya Allah yang paling kita ingat adalah dua, yang paling baik dan yang paling bakhil. Mudah-mudahan kita semua ini baik-baik semua insya Allah. Mana kotak sedekah tadi kok hilang? Jangan suuzon Pak Ustadz, itu panitia sudah mengumpulkannya semua. Dan kotak sedekah tidak dibawa oleh Ustadz Abdul Somad untuk pondok pesantrennya, enggak ada. Tidak ada Ustadz Somad tablik akbar kumpulkan dibawa ke pesantren di Riau, enggak ada. Itu semua dipakai untuk Islamic Center Kutai Barat semua. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Gimana hati Bapak sudah tenang? Gimana mau tenang? Nasi kotak belum dimakan. Jangankan Bapak yang megang, saya yang ngelihat aja nggak tenang. Bahan ceramah udah berkacau-kacau balau dia di dalam. Berikutnya, setelah kita sadari bahwa kita ini berbeda, yang kedua, kita sadari kita ini asalnya sama. Apa betul asal kita ini sama Pak Ustadz? Sama. Kalau memang betul asal kita sama dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Mana ada sifat manusia beda? Sama. Itu teman saya Pak Ustadz, payah kali bayar utang. Dia tercipta dari tanah liat. Ustadz, itu teman saya, tetangga saya, kawan saya sekantor, semua bebannya ke saya, ngantar anaknya saya, ngawasi rumahnya saya. Dia tercipta dari tanah timbun. Kalau ngaji itu jangan dipakai untuk ngukur orang, tapi dipakai untuk ngukur diri sendiri. Saya nggak mau selesai ini Bapak Ibu pulang lalu ngobrol sama suaminya. Papa, ya tetangga kita dari tanah apa ya? Dipakai untuk ngukur diri kita. Dan saya juga nggak mau Bapak Ibu kelahi gara-gara ini. Papa, ya sepertinya kamu dari tanah sengketa deh. Ibu kalaupun mau ngomong gitu sama bapak bilang, Pak, ya sepertinya mama dari tanah liat. Maksudnya selalu ingin lengket ke kamu. Jangan untuk WA ke yang belum resmi nikah. Kami memang belum nikah Pak Ustadz, tapi pacaran kami pacaran syar'i Pak Ustadz.
Nggak ada pacaran-pacaran syariah. Ini pacaran sesuai dengan ajaran Islam Pak Ustadz. Lihat aja panggilan kami, ya akhi ya ukhti. Bulan yang kedua, ya abi ya ummi. Bulan ketiga, ya almarhum ya almarhumah. Ini hadir malam ini lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Dari mana Ustaz tahu? Nasi kotak kurang 3.500. Tadi pas ditanya cukup kurang, berarti lebih 4.000 orang. 40 orang kurang, 400 lebih, 4.000 lebih. Doa yang melebihi itu dikabulkan Allah, menembus pintu-pintu langit. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Ustaz, teganya Ustaz, kenapa kau doakan putus? Ya Allah, yang sudah putus segera menikah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya nggak ada hasad dengki, saya nggak ada tujuan sakit hati. Saya cuman mau adik-adik saya tidak buat dosa. Perempuan bukan korban. Perempuan adalah adik kita, perempuan adalah anak kita, perempuan adalah sepupu kita, perempuan adalah saudari kita. Mudah-mudahan kita menjaga perempuan-perempuan ini insya Allah. Amin. Saya jaga dia kok Pak Ustadz. Jaga apa? Jam 1 malam saya jagain dia tahajud ya. Kenapa kamu telepon dia? Ini tahajud call Ustaz. Ayahnya ada untuk membangunkan dia tahajud, ibunya ada untuk mengajak dia sholat. Terus saya, cukup kau bangunkan saja dirimu untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Islamic Center Kutai Barat yang cantik dan indah, Masjid Al-Muttaqin Al-Markaz Al-Islami Kutai Al-Gharbiyah. Ternyata di Kutai Barat ini hanya berlaku bahasa Arab dan bahasa Inggris. Islamic Center Al-Markaz Al-Islami. Kenapa Ustadz Somad waktu di Kutai Barat itu ceramahnya enggak di masjid? Ustadz Somad itu kalau ceramah di luar masjid, kenapa tidak dalam masjid? Aku kasih tahu sama kalian ya, kenapa tidak dibuat di dalam masjid? Masjidnya enggak muat bro. Kalau sebanyak ini dimasukkan ke masjid, meledak masjid itu. Kadang orang kan nggak ngelihat seutuhnya, dia hanya ngelihat sepotong-sepotong. Kita bisa mempererat ukhuwah. Yang pertama, kita menyadari perbedaan. Yang kedua, kita menyadari asal kita sama. Yang ketiga, kita menyadari bahwa kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Jangan ngomong gitu Pak Ustaz. Pejabat jangan, ada Pak Wakil. Polisi ada Pak Kapolres. Tentara ada TNI. Berani ngomong gitu. Banser, astagfirullah. Ustaz Somad kayaknya tausiah kita 30 menit aja lah. Baik 2 kali hati kita terluka. Kadang memang sengaja Allah membuat hati kita itu luka. Kenapa? Karena Allah bersama dengan orang patah hati. Ini untuk menghibur yang baru putus cinta. Kita semua akan mati. Mobil-mobil yang mewah, yang mahal-mahal tinggal. Rumah yang besar tinggal. Mobil yang besar tinggal. Bini yang besar tinggal. Ini bukan fitnah, ini bukan adu domba. Mohon maaf. Ibu jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau bapak-bapak suami ini meninggal, ibu mau ikut? Saya cuma mau ngasih tahu bahwa ini bukan fitnah. Kita semua akan mati. Surat STNK BPKB akan berganti dengan nama orang lain di kantor Samsat. Surat tanah
akan berganti dengan nama orang lain di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tapi ada satu yang paling menyakitkan Pak, yang akan berganti dengan nama orang lain. Tahan nafas sejenak. Surat nikah. Surat nikahmu hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu akan diisi dengan nama brownies, brondong manis. Lihatlah senyum mereka yang merekah. Dan kau akan dicabik-cabik oleh binatang yang tidak bertangan, tidak berkaki, tidak berkuku, tidak bergigi. Tapi dia akan memakan bola matamu, ususmu. Siapa dia? Cacing. Makhluk yang paling tajam hidungnya bukan anjing herder. Yang paling tajam penciumannya adalah cacing. Lalu kalau memang yang paling tajam hidungnya cacing, kenapa Bapak polisi anti narkoba nggak bawa cacing? Ya karena cacing nggak punya kaki. Gimana dia mau mengejar pengedar narkoba? Ketika kita mati, di hari pertama mulai kaku, seminggu bola mata kita mulai jatuh ke bawah. 2 minggu kuku-kuku yang kita sayang mulai lepas, kulit-kulit mulai membiru, usus mulai membengkak dan meletus. Lalu masuklah cacing, kalajengking, ular-ular. Mana hidung mancung, mata sipit, putih bak bidadari. Semuanya hilang. Tapi jangan gara-gara ini lantas besok nggak mandi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti menyadari kita dihormati orang, kita dimuliakan orang karena sejengkal ke kanan dan sejengkal ke atas. Sejengkal ke kanan, sejengkal ke atas. Kalau kulit wajah ini sudah dimakan cacing tengkorak, antara artis dengan siapa ya? Enggak ada bedanya. Tengkorak itu semua mukanya sama. Kalau Bapak Ibu mau ngetes, cobalah. Saya sudah coba. Saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam, saya pakai topi, saya nyetir mobil, diusir orang. Sana. Orang kenal kita karena sejengkal, karena wajah, karena bola mata kita. Maka jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu ini semua, ini adalah orang-orang yang tidak ada rasa kesombongan dalam hatinya. Ustaz tahu dari mana? Mereka mau duduk di bawah, mereka mau datang bersusah-susah, mereka datang malam-malam dengan segala pengorbanannya. Yang paling banyak pengorbanannya adalah ibu-ibu malam ini. Berapa sinetronnya hilang? Bapak-bapaknya juga berkorban. Jam bola ada yang terganggu nggak ini? Belum. Insya Allah nggak akan mengganggu jam. Insya Allah. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, sadari kita berbeda. Yang kedua, kita asalnya sama. Yang ketiga, kita akan kembali ke tempat yang sama. Yang keempat, kita meninggalkan apa? Harimau kalau mati meninggalkan belang. Gajah kalau mati meninggalkan gading. Manusia kalau mati meninggalkan subscriber, follower. Semua akan follow pada masanya. Kita kalau mati akan meninggalkan apa? Coba pikir baik-baik, coba renungkan baik-baik. Apa yang akan kita tinggalkan? Mudah-mudahan malam ini menjadi kenangan yang baik buat kita semua. Sehingga kalau Bapak Ibu dapat kabar Ustadz Abdul Somad mati di Pekanbaru Riau, Bapak Ibu semua punya kenangan. Mudah-mudahan kenangannya semuanya kenangan yang baik dan kenangan yang indah, insya Allah. Dan saya kalau ditanya orang, Ustadz pernah ke Pulau Kalimantan? Sudah. Kalimantan Timur sudah keliling? Sudah. Ustadz sudah sampai ke Kubar? Sudah. Apa kenangan Ustadz di sana? Wow, amazing. Saudaraku berkumpul dari semua suku, etnis, multi agama, dari mulai TNI, Polri, Banser, semuanya hadir
dan bermacam ragam aneka suku bangsa bahasa. Kita ini insya Allah selalu dijaga Allah selama kita masih menjaga silaturahim. Silatu menempelkan, silatu menyatukan, silatu mengeratkan. Rahim, maaf, rahim kantong janin, tempat anak dalam rahim, dalam perut ibu. Itulah dia rahim. Tempat yang paling nyaman, rahim. Perempuan yang mengandung di Afrika Utara yang cuacanya 50 derajat Celcius ekstrim panas, nggak ada bayinya keluar melompat kepanasan. Perempuan yang mengandung di Eskimo yang di bawah 0 derajat, nggak ada janinnya yang keluar beku jadi es batu. Tempat yang paling adem, ayem, tentram, nyaman adalah rahim. Tapi begitu anaknya lahir, kedinginan, membeku, maka dimasukkan ke dalam apa namanya itu, eskalator apa? Hah? Masukkan ke dalam inkubator. Akhirnya dilihat berapa derajat Celcius. Setelah itu perawat yang menjaga pun sibuk main HP. Pas dilihat matang anaknya. Saudara, jangan dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah di Kubar ini cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Saya pernah tausiah panas sekali dan pernah tausiah dingin sekali. Kenapa dingin? Hujan lebat. Tapi di Kubar, Bapak Ibu ada merasa panas? Tidak. Memang saya Pak Ustadz badan nggak panas, tapi paha panas. Iyalah, orang nasi kotaknya di situ. Ustadz dari tadi kok nyebut nasi kotak terus? Di depan saya nasi kotak. Saudara, apa nama grup hadrohnya ini adik-adik? Darul Amin. Dar artinya rumah, Amin orang yang amanah. Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak mau menitipkan anak gadisnya yang amanah, serahkan ke pemuda-pemuda Darul Amin. Ingin acara walimah, nikah, takziah, pindah rumah, undang grup hadroh Darul Amin. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, jadwal padat. Masalah royalti nanti kita bahas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Di mana-mana saya tausiah kalau pas lagi sholawat itu paling-paling cuman HP, tapi di Kubar lampu PLN. Luar biasa, yang banyak kesan-kesan saya luar biasa. Semangat hijrah saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kutai Barat menyambut 1 Muharram, beginilah semangatnya. Allahu Akbar. 40 menit. Pererat ukhuwah sudah. Berikutnya yang ketiga adalah perbanyak amal. Perbanyak amal. Ini pentas bisa tegak berdiri kokoh karena tiangnya kokoh, lengkap dengan rantai besinya. Tiang amal adalah somat. Tiang amal adalah sholat. Walaupun hajinya bolak-balik, tumbang, atapnya kokoh, melayang. Oh, nggak ada atapnya ternyata. Kalau nggak ada tiang, maka sholat jangan sampai tinggal sholat. Imamnya siapa? Imamnya adalah suami laki-laki
Ibu kalau mau cari mantu, bilang sama dia, kamu bisa jadi imam anak saya. Mohon maaf bu, saya iqomat aja katanya. Ya saya nyarinya imam. Saya lagi sarapan pagi di hotel, datang ibu-ibu pakai baju dinas. Ustadz Somad ya? Kan nggak mungkin bohong kan? Nggak mungkin saya bilang mirip. Mana dia percaya? Iya saya bilang, Ustadz ini pegawai di kantor saya. Terus mau ngapa bu? Dia mau nyari imam. Saya khotib saya bilang. Dia mau cari imam. Saya khotib Jumat, Idul Fitri sama Idul Adha. Dulu saya sebelum nikah nggak ada nyari imam. Yang berat godaan imam ini. Saya cuman mau ngasih tahu kepada anak-anak muda di Kubar ini, sedangkan saya yang kurus, hitam, pesek, jelek, masih ada yang mau. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng macam artis film koboi, kehilangan kuda. Sholat jangan sampai tinggal. Makanya nanti pulang habis tausiah ini jangan nonton TV, jangan scroll, langsung tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, karena nggak bisa tidur cepat akhirnya nggak bisa bangun cepat, akhirnya nggak sholat subuh, maka pulang dari sini langsung tidur. Gimana caranya biar cepat tidur Pak Ustadz? Makan antimu. Hampir ke warung beli sebelah aja, jangan satu papan. Dimakan satu papan, bangunnya 1 Muharram 1449. Iya kalau masih bangun. Kalau pas bangun terdengar suara marabuka, kita masih bisa beramal. Teman saya gagah, lebih perkasa, lebih ganteng, lebih sehat, ternyata lebih dulu meninggal. Kenapa Abdul Somad yang dikhawatirkan orang banyak? Ustadz jadwal ceramahnya kurangi, jangan banyak-banyak, nanti Ustadz mati. Malah yang nasihati mati duluan. Kenapa saya masih hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Ustaz kalau ceramah kenapa mesti berteriak-teriak gitu? Kenapa nggak slow aja? Saya ngomongnya slow, cuman sound sistemnya memang mahal kan. Jadi suara dikit aja kita ngomong. Maksudnya yang mau nyewa sound system hubungi nomor. Saudaraku, biar ada diskon untuk masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita banyak-banyak amal. Saya capek sholat. Sampai kapan saya sholat? Sampai kapan saya sholat? Sabar. Sholat ini hanya sampai malaikat maut datang. Kalau sudah mati masih wajib sholat? Sholat jenazah. Bukan yang mati, kita yang menyolatkan dia. Maka kalau ada suami ibu yang nggak mau sholat, insya Allah kami sholatkan. Setuju? Jangan main setuju-setuju aja. Ibu kalau suaminya nggak sholat jangan marah-marah. Bapak kalau marah, ibu marah, hancur dunia persilatan, meledak dunia perang dunia ketiga sebelum sholat Hormuz dibuka Donald Bebek. Cukup dengan nyanyi aja. Papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mati. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu nyanyi ibu ke suami. Adapun kita dengan saudara, jiran, kawan sekantor, satu sekolah yang berbeda agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abudu lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang salah pasang. Pas sama suaminya, suamimu nggak sholat, lakum dinukum waliyadin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Yang sudah kami doakan 40 orang, 400 orang, 4000 orang nggak juga terbuka pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Perhatikan, nggak ada satu pun yang mengaminkan.
Begitulah cintanya mereka ke kalian, guys. Padahal waktu di rumah mereka marah-marah, kalau suami model kamu ini dilarikan anjing hutan, nggak apa-apa. Tapi begitu didoakan dia takut. Kenapa? Sebetulnya perempuan itu hanya mulutnya aja yang kasar, tapi hatinya jauh lebih dahsyat. Hatinya baik. Kalau ada istri yang bertanya, kamu jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor di mana, uang gaji mana, jalan jam berapa, sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, udah sholat atau belum, ini kain sarung untuk sholat, itu sebenarnya dia bukan istri, dia adalah bidadari surga. Pulang dari sini jangan panggil dia oh my wife, tapi panggillah dia oh my angel. Gimana? Bisa. Kadang laki-laki ini nggak bisa berkata-kata. Laki-laki ini paling pelit kalau merayu. Betul, Bu? Ustaz kok tahu? Saya begitu. Jadi Ustaz nggak pernah ngomong mesra-mesra. Enggak. Terus gimana cara Ustaz mengungkapkan kata-kata? WA. Hai sayang. Yang senyum malah yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu bidadariku sayang. Masa aku bidadari? Aku kan gemuk. Kamu memang bidadari, tapi diturunkan dekat restoran. Saudara yang dimuliakan Allah, tapi aku besar. Sebesar apapun kamu, Allah maha besar sayang. Kenapa saya jadi romantis di kubar ini? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sudah siap menyanyikan lagu itu? Naik ke atas pentas, ucapkan di atas pelaminan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Saya nggak sanggup Pak Ustaz. Kenapa kau nggak sanggup? Saya yang antar dia ke kampus dulu, saya yang menemani nulis skripsi. Tapi kenapa menikahnya dengan anak lain? Ini bukan jamaah Ustaz Somad cengeng, ini jamaah Bollywood. Naik ke atas pentas, tunjukkan bahwa kau gagah dan perkasa karena amalmu milik kamu, dan kau karena Allah naik ke atas, ucapkan, tunjukkan kau punya harapan, cita-cita yang besar. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Terus turun, terus jangan lupa makan. Setelah itu pulang, cari, begitu ada tempat sunyi di bawah pohon sawit, baru nangis. Jangan tunjukkan kau lemah. Yang menguatkan kita itu apa? Yang menguatkan kita adalah sholat. Besar masalah, Allah maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Kau dipuji-puji orang, sekarang kau tidak dipuji lagi. Walhamdulillahi katsira. Kau dikatakan orang suci, tapi ternyata kau diejek, dihina orang. Memang aku tidak suci. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap kepada pejabat, aku menghadap kepada Tuhan yang menciptakan pejabat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan hidupku matiku untukmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tetangga enggak lagi mau mendengar ucapan kita, kawan satu kantor tidak mau mendengarkan, saudara lari, sahabat hilang. Kalau tidak ada lagi manusia yang mau mendengarkan ucapan kita, maka berbisiklah ke tanah, tempelkan keningmu ke lantai, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal. Tapi sebelum sujud, perhatikan arah kiblat dulu. Ada juga orang baru tobat kena masalah langsung sujud, subhana rabbiyal a'la.
Datang teman, bro, salah itu matahari terbit. Subhana rabbiyal a'la, aku rendah, engkau yang tinggi. Subhana rabbiyal a'la, aku kotor, engkau yang suci. Subhana rabbiyal a'la, aku tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Hidup ini berat, anginnya kencang, puting beliung, ombaknya tajam, karangnya kasar. Tidak ada tempat kita mengadu kecuali Allah. Setiap gerakan Allah. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Duduk Anda sujud, Allah. Maksudnya apa? Setiap pergerakan kita jangan sampai melupakan Allah. Apa kabar kamu? Alhamdulillah. Ini motor kamu? Alhamdulillah. Ini rumah kamu? Masya Allah. Ini istri kamu? Tabarakallah. Ini suami kamu? Innalillah. Maksudnya innalillah, ya dia dikirim Allah, dia datang dari Allah. Jangan sampai kita salah jawab. Kak, ya itu suaminya. Iya, gimana kenalnya dulu? Ya ditangkap security. Bang, ya itu istrinya. Iya. Gimana ketemunya? Aku tak pernah mencari dia, dia pun tidak pernah mencari aku. Terus Allah mempertemukan kami. Begitu. Tapi kawannya tahu, alah kemarin di Facebook kok. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Betul? Masa betul? Wajah saya dengan yang ada di layar sama. Saya aja tadi sampai kaget, kok nggak ada muka saya? Saking mantap editnya. Perbanyak amal. Orang yang hanya sibuk sholat, sementara tetangganya kelaparan nggak mau tahu, tetangganya mati nggak mau tahu, maka nggak ada guna sholatnya. La yabitu syab'an, nggak ada gunanya dia tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya mati kelaparan, lapar, dia sibuk dengan ya Allah. Perhatikan tetangga kita. Seandainya ada tetangga kita tidak Islam, lapar, mau mati, kita kasih beras atau kita tanya agamanya? Kasih beras, pasti dia mau kasih. Islam apa enggak? Enggak, aku bawa lagi lah. At'imut ta'am, kasih dia makanan. Ya Rasulullah, ya ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Ibu saya qadimat, dia datang. Ibu saya datang. Kenapa kamu tidak temui? Ibu saya tidak Islam. Yang ngelapor ini namanya Asma. Siapa namanya? Asma pakai alif. Kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma. Ayahnya namanya Abu Bakar Siddiq, saudara Aisyah, tapi ibunya tidak Islam. Ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, boleh saya nyambung silaturahim dengan ibu saya yang tidak Islam? Apa kata Nabi? Siliha, sambung silaturahim. Apa u'tiha, boleh saya beri dia hadiah, boleh saya beri dia makanan, boleh saya beli dia pakaian. Apa kata Nabi? I'tiha. Perbedaan agama tidak menyebabkan putus tali silaturahim. Saya menyangka Pak Ustadz kemarin karena berbeda ini lantas putus anak saya hilang. Ternyata dia tidak berubah, dia lebih baik, dia tidak minum khamar, dia tidak mabuk, dia tidak pakai sabu-sabu, dia tidak pakai narkoba, dia tidak mengisap ganja, dan dia tidak makan pil anjing gila. Mudah-mudahan anak kita selamat dari fitnah akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu ada 4. Berapa amal? Yang pertama amal badan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Subhanallah walhamdulillah, keliling Ka'bah, Sofa Marwah, itu namanya amal badan. Yang kedua amal lisan. Salatullah salamullah ala toha, salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu namanya amal lisan, sholawat, istighfar, zikir, baca Quran, amal lisan. Yang ketiga adalah amal harta. Amal harta paling banyak 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Mudahan semua jamaah ini kaya raya, bisa bangun masjid, bisa bangun pondok pesantren, bisa berangkat haji dan umrah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan janda yang tua-tua. Saya tahu ibu khawatir, makanya saya tulisnya tua-tua. Amal yang keempat adalah amal lisan, sudah, badan sudah, hati sudah, amal kolbu. Apa itu amal kolbu? Sabar. Ini jamaah malam ini nggak ada yang lari-lari sofa marwah, nggak ada yang mutar-mutar tawaf, nggak ada. Tapi malam ini amalnya amal hati. Amal hati. Kadang orang dengar ceramah ini baru 5 menit sudah keluar kuda Nil. Kadang baru 15 menit sudah keluar ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Tapi saya lihat ini, saya tadi mulai berdiri jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 5. Mata saya kalau ceramah itu tajam ke mana-mana. Saya lihat jamaah ini matanya. Kenapa? Karena kalau tidur nasi kotak hilang. Ini harus dipegang terus. Jangan sampai selip bangun hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ini menunjukkan orang jamaah di Kubar ini energi vitaminnya cukup, sehat walafiat. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dipegang tapak kaki saya udah beku dah ini. Macam es batu dah. Tinggal ngasih teh es aja lagi. Yang terakhir, raih keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri ini beriman, wattaqau, takut sama Allah. Takut sama Allah, jangan korupsi. Takut sama Allah, jangan ambil harta orang. Takut sama Allah, jangan ganggu orang. Takut sama Allah, jangan buat macam-macam. Takut sama Allah. Allah cuma minta 2. Pertama, percaya dengan Dia. Yang kedua, takut. Maka janji Allah, la fatahna alaihim barakat. Kami akan turunkan berkah, berkah, berkah. Berkah bumi, tanahnya subur. Berkah langit, hujannya tidak menjadi bencana. Ustadz ngelihat Kutai Barat ini tanahnya subur, ya. Lihat ke kanan, itu pohon kurma atau sawit? Kurma. Masya Allah, nggak ada buahnya. Soalnya di masjid raya kami di Pekanbaru sama kayak gini juga, banyak pohon kurma tapi nggak ada buahnya. Akhirnya didatangkan profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola. Diperiksa sama Profesor Kola, akhirnya dia, oh iya katanya. Kenapa Prof? Ini kurma yang kalian tanam ini masalahnya cuma 1 katanya. Apa? Jantan semua. Itulah artinya LGBT nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya tumbang semua. Ditumbang, tanam betina. Jantannya cukup 1, nggak usah banyak-banyak. Akhirnya berbuah banyak. Saya ikut panen perdana. Panen perdana. Kurma akan dipetik oleh Ustadz Abdul Somad. Oh, digunting. Lalu, dan kunyahan pertama. Gimana Ustadz? Manis. Pas mereka cicip, sepet Pak Ustaz. Kok tadi Ustaz bilang manis? Tergantung suasana hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jantan itu. Coba nanti di
Datangkan Profesor Kolak. Yang penting tumbuh. Memang ada orang orientasinya macam-macam. Dia ada mau buah, dia nggak penting buah, yang penting tumbuh aja udah Pak Ustaz. Tapi kalau ada orang yang meragukan tanah Kutai Barat ini subur, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jangankan di tanah, di atas pentas pun subur. Luar biasa subur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin, di atasnya hutan, di bawah hutan batu bara, di bawahnya ada emas, di bawahnya ada tambang. Mudah-mudahan itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sebetulnya masyarakat ini nggak minta banyak-banyak. Kalau mau dihitung-hitung masyarakat cuma minta 5. Yang pertama, jalannya lancar. Kalau dia sekolah, sekolahnya murah, syukur-syukur gratis. Kalau sudah, jangan tepuk tangan dulu, masih 5 ini. Kalau dia sudah tamat sekolah bisa kerja supaya bisa nikah. Kalau dia sudah nikah, istrinya mau melahirkan, rumah sakit syukur-syukur murah. Nggak bisa murah, gratis. Kalau dia tempat ibadah, ibadahnya nyaman seperti Masjid Islamic Center Kutai Barat yang cantik dan indah. Walaupun saya belum masuk ke dalam. Tapi menaranya petak. Di mana-mana menara itu bulat. Ini petak seperti di Maroko. Di Maroko semua menara itu bulat. Jadi saya mengobati kerinduan tentang Maroko sampai di Kutai Barat. Jadi Ustaz dulu kuliahnya di Maroko. Iya. Maroko itu dekat Merauke ya Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, Ustadz Abdul Somad malam ini menyampaikan sesuai dengan tema semangat hijrah, pererat ukhuwah, perbanyak amal, raih keberkahan. Selamat tahun baru hijrah 1448. Mudah-mudahan yang belum hijrah malam ini hijrahnya. Yang sebelumnya nakal, jahat, malam ini dia bertobat. Pulang dari sini mandi taubat. Ada sungai di sini, ada. Langsung ke sungai mandi. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Langsung. Terus kalau saya mandi di sungai, dosa saya hilang Pak Ustaz. Kalau ke tengah, bukan cuma dosa, kau pun hilang. Sholli sunnata taubat. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'as sya'ni wad daraji, atfatayaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Saya istighfarnya nggak bisa pakai nyanyi-nyanyi Pak Ustadz. Nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya istighfarnya kalau pakai suara nggak khusyuk Pak Ustadz. Nggak usah pakai suara. Nggak ada yang bilang mesti kuat-kuat. Saya mesti istighfar kuat supaya masuk ke telinga saya, supaya pikiran saya, supaya hati saya. Bagus. Astagfirullah. Asal jangan cepat-cepat nggak jelas. Macam dapat bakwan panas. Jangan sampai nanti catatan amal kita waktu menghadap Allah diserahkan. Ini catatan amalmu. Baca. Istighfar, 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 istighfar. Keterangan. Kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur. Bayangkan ada orang ngaku ke bosnya, tolong maafkan saya bos atas kesalahan saya. Bosnya senang, apalagi kalau pakai nyanyi. Please forgive me. Please forgive me itu kalau bahasa kampung saya, maafkan saya. Tapi kalau orang datang ngomong, langsung dipanggil bosnya, Satpol PP tangkap, campakkan ke laut. Saudara yang dimuliakan, ibu lagi mangkel ini, ibu lagi belanja, tiba-tiba ditinggal sama suami, datang dia lagi, lalu dia ngomong, istriku,
langsung kelepak. Kebetulan ibunya tukang main rebana. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menambah umur dan memurahkan rezeki. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi. Man ahaba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin silaturahim. Saya nggak percaya Pak Ustadz, itu orang barat nggak ada silaturahim, rezekinya kaya-kaya. Orang Jepang nggak ada silaturahim. Mereka nggak nyebutnya silaturahim, namanya beda, tapi substansi maknanya sama. Mereka akan nelpon teman mereka, "Hi brother, may you come here tonight? Mau ngapain? Sampean arah nggolek apa? Kamu mau buat apa?" Ya, coffee morning kata dia. Coffee morning. Coffee maksudnya kopi, morning pagi. Artinya pagi-pagi minum kopi ya, karena memang nggak ada lontong sayur. Memang minum kopi aja. Orang barat tuh begitu, yang penting ngobrolnya. Mereka ajak istrinya, ajak anaknya. Apa nama acaranya? Family gathering. Tapi kita acaranya silaturahim. Yang patah disambung, yang retak direkat, yang berserpihan kita pertemukan kembali. Akhirnya tokoh-tokoh dari Balikpapan, dari Samarinda, lintas suku, lintas agama. Saya amat sangat mohon maaf para tokoh alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hanya Allah yang membalas. Kita sedang menunjukkan kepada dunia, dari saudara kita dari Sabang sampai Papua, beginilah Kutai Barat menjaga persatuan keutuhan Indonesia.